Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri Audrey Zahra Nasution, absen 3. Saya Raja Bonato Asal Sinaga, absen 33. Nama saya Judi Kalexar Monte, absen 21. Saya Cip Sofia Rayhana, absen 5. Saya Indira Sati, nomor absen 30. Jadi kami di sini akan membahas video mengenai topik kami, yaitu makna hak dan kewajiban warga negara dan substansinya dalam Pancasila. Enjoy the video. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Papua adalah salah satu wilayah yang menjadi fokus pemerintah dalam hal pemerataan pembangunan. Salah satunya adalah dengan pemberian dana otsus yang tentunya harus disertai dengan edukasi sosialisasi agar implementasinya dapat dilakukan dengan maksimal untuk kepentingan masyarakat. Saat ini saya berada di Kampung Soek di Kabupaten Supriyo, Papua. Mari kita melihat bagaimana kehidupan masyarakat di sini dan bagaimana perputaran ekonominya. Ketika wilayah luar tidak mendapatkan manfaat yang sama dari pembangunan, ini seringkali mencerminkan ketidakseimbangan dalam penerapan hak atas kewarganegaraan dan kesamaan kedudukan. Tanpa akses yang memadai terhadap layanan dan sumber daya, penduduk di wilayah luar mungkin merasa terpinggirkan atau tidak terwakili dengan baik dalam proses pemerintahan. Oleh karena itu, untuk mencapai pemerataan pembangunan yang lebih baik, penting untuk memastikan bahwa semua warga negara, termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil, memiliki akses penuh dan setara terhadap hak-hak mereka. Dalam sila kedua Pancasila dan pasal 7 ayat 2 menyatakan bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemerintah wajib menyediakan lapangan kerja dan memberikan kesempatan bagi seluruh warga tanpa diskriminasi agar terwujudnya penghidupan yang layak. Pasal 7 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ketentuan tersebut menegaskan hak dan kewajiban warga negara menjadi sebuah persatuan sebagaimana tercantum dalam sila ketiga Pancasila. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Apa sih itu? Nah, itu adalah salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undang di banyak negara, termasuk Indonesia. Hak ini memberikan kebebasan kepada individu untuk membentuk atau bergabung dengan organisasi, perkumpulan, serikat pekerja, atau kelompok lain tanpa campur tangan yang sesuai wewenangnya dari pemerintah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Judi Kalexar Monte. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertahanan dan keamanan negara serta hak mendapat pendidikan. Yang pertama ada pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan dan keamanan negara dalam UUD NRI tahun 1945 dinyatakan dalam bentuk hak dan kewajiban yang dirumuskan dalam pasal 30 ayat 1 dan 2. Ketentuan tersebut menyatakan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, di sini saya memiliki hak mendapat pendidikan. Salah satu tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia tercermin dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI tahun 1945, yaitu pemerintahan negara Indonesia antara lain berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 31 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 menetapkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Selanjutnya, ketentuan ini merupakan penegasan hak warga negara untuk mendapat pendidikan selanjutnya. Pasal 31 ayat 2 ditegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan jaminan atas hak warga negara untuk mengembangkan dan menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pergaulan mereka. Sedangkan untuk pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan jaminan hak warga negara atas usaha perekonomian dan hak warga negara untuk mendapatkan kemakmuran. Yang terakhir yaitu adalah kesejahteraan sosial. Masalah kesejahteraan sosial ini terdapat pada
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 34. Pasal ini terdiri atas 4 ayat, yang dimana ayat satunya itu berbunyi, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Jadi pasal ini memancarkan semangat untuk kita untuk mewujudkan keadilan sosial.